Baik, Pak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini kami akan mempresentasikan proposal yang telah kami perbaiki, dan ini hasil revisi kami, dengan berjudul Analyzing the Role of Generative AI and Artificial Intelligence atau Gen AI in Supporting Customer Discovery Activities in Early Stage Software Startup. Baik, Pak. Di sini saya akan membacakan abstrak yang telah kami buat. Customer discovery merupakan tahapan penting bagi software startup tahap awal untuk memvalidasi kebutuhan pelanggan sebelum mengembangkan produk. Namun, proses ini sering menghadapi tantangan seperti keterbatasan sumber daya dan waktu dalam eksplorasi pasar. Generative Artificial Intelligence atau Gen AI seperti model GPT-4 menawarkan potensi untuk mendukung proses tersebut melalui kemampuan menghasilkan wawasan pelanggan secara cepat dan adaptif. Penelitian ini menggunakan Human AI Co-Creation Analytical Framework atau HACCP untuk menganalisis kolaborasi antar human atau founder startup dan Gen AI pada setiap tahapan customer discovery mulai dari perumusan hipotesis hingga pengambilan keputusan. Melalui studi literatur dan wawancara, ditemukan bahwa Gen AI mampu meningkatkan efisiensi pengumpulan dan analisis data pelanggan, serta memperkaya validasi masalah dan solusi produk. Namun, keterbatasan Gen AI dalam memahami konteks sosial dan preferensi pelanggan masih menjadi tantangan utama. Pendekatan HACCP memberikan gambaran tentang peran Gen AI sebagai asisten, kolaborator, dan co-creator dalam mendukung proses inovasi pada software startup tahap awal. Adapun kata kunci yang kami gunakan, Pak, yaitu Generative Artificial Intelligence, Customer Discovery, Software Startup, Human AI Co-Creation Analytical Framework, Large Language Model, Validasi Pasar. Baik, Pak, di sini untuk bab satunya akan dibacakan oleh Krisnia. Selanjutnya di sini ada latar belakang. Customer discovery merupakan hal yang sangat penting dilakukan oleh pengembangan startup karena membantu untuk memastikan bahwa produk tersebut dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan customer. Itu diambil dari jurnal Tamjams Rastri 2018. Tanpa pemahaman yang jelas tentang customer, startup berisiko mengembangkan produk yang tidak relevan dengan kebutuhan nyata yang dapat menyebabkan kegagalan. Untuk kalimat ini juga Pak, kami sudah menandainya di NVivo. Selanjutnya, sebuah penelitian mengatakan startup saat ini menggunakan teknologi seperti AI untuk mempercepat dan mempermudah proses customer discovery. Misalnya dengan mengumpulkan data dari customer dari wawancara untuk menggali wawasan lebih mendalam tentang si pelanggan. Selanjutnya, generatif artificial intelligence atau Gen AI yang berfokus pada pengembangan sistem yang mampu meniru kemampuan manusia dalam berpikir, belajar, dan mengambil keputusan. Dalam perkembangan AI berperan besar pada peningkatan efisiensi operasional yang mendukung pengambilan keputusan berbasis data melalui analisis perilaku pelanggan dan otomatisasi proses bisnisnya. Ini juga kami ambil dari sebuah jurnal. Selanjutnya, berbagai penelitian menunjukkan bahwa AI telah dimanfaatkan pada tahap awal pengembangan produk untuk mempercepat validasi ide pemetaan kebutuhan. Paragraf berikutnya yaitu penggunaan Gen AI dapat mempercepat proses pengumpulan dan analisis umpan balik pelanggan secara otomatis, sehingga memberikan wawasan yang lebih mendalam dan lebih cepat mengenai pelanggan. AI juga mempermudah personalisasi layanan dengan mengidentifikasi pola dalam perilaku pelanggan, yang memungkinkan perusahaan untuk menawarkan solusi yang lebih tepat sasaran kepada customer-nya. Teknologi ini juga dapat digunakan untuk meningkatkan komunikasi dengan pelanggan melalui chatbot atau sistem berbasis teks lainnya, memberikan respon yang lebih cepat dan lebih tepat tanpa memerlukan banyak sumber daya manusia.
Untuk memastikan bahwa proses customer discovery ini berjalan lancar, startup sering mengandalkan 5 aspek utama yang dikenal dengan nama HACCP, yang meliputi hipotesis, assumption, customer feedback, analitik, dan feedback loops. Penerapan model HACCP membantu startup untuk mengidentifikasi masalah dengan lebih tepat dan memastikan solusi yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Beberapa studi menunjukkan bahwa penerapan model ini dapat membantu startup untuk lebih memahami kebutuhan pelanggan. Selanjutnya pada paragraf terakhir yaitu mengenai penelitian ini merupakan eksplorasi aktivitas customer discovery dengan melalui penerapan metode HACCP sebagai kerangka analisis untuk mengetahui sejauh mana peran AI dalam proses customer discovery pada startup. Melalui pendekatan ini, penelitian penelitian ini terhadap melalui pendekatan ini berupaya mengukur efektivitas interaksi AI dalam setiap tahap ngakak, mulai dari perumusan hipotesis hingga pembentukan feedback loops, guna memahami dampaknya terhadap efisiensi dan akurasi kualitas interaksi dengan pelanggan. Dengan demikian, metode ini tidak hanya membantu memvalidasi asumsi dan kebutuhan pelanggan, sehingga memvalidasi kebutuhan pelanggan. Dari latar yang kami salah penulisan, sebelum bimbingan besok akan kami perbaiki dan akan kami tunjukkan yang lebih baiknya. Selanjutnya, pada 1.2 itu tentang pertanyaan penelitian. Yang pertama itu, apa saja aktivitas yang dilakukan pada tahap customer discovery di early stage software startup? Yang kedua, aktivitas customer discovery mana saja yang telah didukung oleh penerapan Gen AI, serta sejauh mana tingkat adopsi berdasarkan analisis Human AI Co-Creation Analysis Framework atau HACCP. Lalu 1.3 ini yaitu tujuan penelitian kami. Tujuan penelitian ini Adapun tujuan penelitian ini yaitu yang pertama mengidentifikasi dan mengelompokkan berbagai aktivitas yang dilakukan pada tahap customer discovery di early stage software startup dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman dan komprehensif mengenai bentuk, fokus, serta tujuan dari setiap aktivitas. Yang kedua, menganalisis aktivitas customer discovery yang telah didukung oleh penerapan Gen AI, serta menilai sejauh mana tingkat adopsinya. Dengan menggunakan pendekatan HACCP untuk memahami peran dan kontribusi Gen AI dalam proses kolaborasi antar manusia dan AI pada setiap tahap customer discovery-nya. Lalu ruang lingkupnya itu yang pertama konteks penelitian terbatas pada software startup di Indonesia. Yang kedua, fokus utamanya itu pada aktivitas dan tahap customer discovery-nya. Yang ketiga, teknologi yang dikaji adalah Gen AI atau LLM. Yang keempat, data penelitian diperoleh melalui literatur review, question, dan interview terhadap software startup. Lalu di sini ada 1.5 yang dimana itu sistematika penyajiannya. Bab pertama itu pendahuluan, itu menjelaskan mengenai latar belakang penelitian, perumusan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, dan ruang lingkup penelitian, dan sistematika penyajian laporan. Yang kedua itu landasan teori, itu mengenai teori-teori yang mendukung penelitian, termasuk Customer Development Framework, Customer Discovery, Gen AI, HACCP, serta penelitian terdahulu yang relevan. Bab 3 itu mengenai metode penelitian yang dimana menjelaskan tahapan penelitian dan jadwal penelitian meliputi literatur review serta metode analisis data yang relevan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Selanjutnya, bab 2 akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini, Pak, pada landasan teori sesuai dengan arahan bimbingan minggu lalu. Jadi kami
di 2.1 itu customer customer development framework. Di mana customer development framework ini merupakan suatu pendekatan sistematis yang dikembangkan oleh Steve Blank untuk membantu startup dalam menemukan, memvalidasi dan mengembangkan pasar serta pelanggan sebelum melakukan ekspansi bisnis. Pendekatan ini lahir dari refleksi atas banyaknya kegagalan startup yang lebih fokus membangun produk daripada memahami siapa pelanggan mereka dan apa yang benar-benar pasar dibutuhkan pasar atau usernya. Blank menyatakan bahwa kegagalan utama dalam startup bukan disebabkan oleh kegagalan teknologi atau produk, melainkan karena tidak adanya pelanggan yang benar-benar membutuhkan produk tersebut. Sebagai solusi, Blank memperkenalkan customer development model, yaitu proses pembelajaran yang berjalan paralel dengan product development. Jika product development berfokus pada cara membangun produk, maka yang akan membuktikan mengapa mereka membeli. Framework ini bertujuan agar startup tidak hanya menciptakan produk yang fungsional, tetapi customer development ini dilakukan dengan pendekatan iteratif dan berbasis hipotesis, di mana setiap langkah memvalidasi asumsi-asumsi bisnis hingga diperoleh model yang terbukti dan dapat diulangi, yaitu repeatable dan scalable business model. Berikut gambar dari four steps customer development. Yang pertama itu customer discovery. Tahap customer discovery ini merupakan fondasi dari keseluruhan kerangka kerja customer development. Tujuan utamanya adalah untuk mengubah asumsi pendidikan dan menjadi validasi. Pada tahap ini, startup berfokus pada pemahaman dalam tentang masalah, melakukan interaksi langsung dengan calon pengguna untuk menemukan apakah masalah diasumsikan benar-benar penting dan apakah pelanggan bersedia membayar solusi tersebut. Blank menekankan pentingnya prinsip get out of the building, yakni bahwa pembelajaran tentang pelanggan tidak dapat diperoleh hanya melalui asumsi internal, melainkan melalui wawancara, observasi, dan eksperimen langsung dengan calon pelanggan. Yang kedua itu customer validation. Tahap customer validation ini merupakan langkah kedua, di mana startup merupakan memastikan bahwa terdapat pelanggan nyata yang bersedia, bahwa startup telah menemukan model bisnis yang berpotensi untuk direplikasi. Fokus utama pada tahap ini adalah memverifikasi kesesuaian antara produk dan pasar atau produk market fit, serta membangun proses penjualan yang konsisten. Startup akan mulai menjual produk kepada pelanggan. Startup akan mulai menjual produk kepada pelanggan awal dan mengukur respon pasar terhadap produk tersebut. Yang ketiga, customer creation. Customer creation ini adalah fase di mana startup mulai membangun dan memperluas permintaan pasar setelah model bisnis tervalidasi. Turning ke execution, yakni dari pembelajaran menuju pertumbuhan. Aktivitas utama dalam tahap ini mencakup strategi pemasaran, kampanye, kesadaran merek, dan penguatan posisi pasar. Strategi yang diterapkan sangat bergantung pada jenis pasar yang dituju. Yang keempat itu company building. Tahap terakhir dalam customer development framework adalah company building, di mana startup bertransformasi menjadi organisasi yang matang dan berorientasi pada eksekusi. Setelah model bisnis terbukti dan permintaan pasar tumbuh, fokus perusahaan beralih pada pencarian atau search mode ke pelaksanaan executing mode. Dalam tahap ini, struktur organisasi formal dibangun, fungsi-fungsi manajerial ditetapkan, dan proses operasional disadarkan. Startup tidak lagi menguji hipotesis, melainkan menjalankan strategi bisnis yang sudah tervalidasi secara efisien dan berkelanjutan. Mohon maaf Pak, di landasan teorinya kami masih beberapa menggunakan kata pasar di situ, dan kami akan memperbaikinya sebelum bimbingan besok. Dan pada landasan teori customer discovery akan dijelaskan oleh teman saya. Baik Pak, di sini pada 2.2-nya ada customer discovery, di mana kami buat di 2.2.1 itu pengertian customer discovery. Customer discovery ini merupakan tahap awal dalam customer development atau CDF yang berfokus pada proses menemukan siapa pelanggan sebenarnya serta memahami masalah utama yang mereka hadapi sebelum produk dikembangkan. Lalu memverifikasi apakah permasalahan yang diasumsikan benar-benar dialami oleh pelanggan. Lalu,
Proses customer discovery bersifat eksperimental dan non-linear karena startup terus memvalidasi hipotesis melalui wawancara, observasi, dan pembuatan prototipe untuk memperoleh pembelajaran berbasis bukti atau validated learning. Lalu hasil dari validasi ini menjadi dasar pembentukan kebutuhan produk baik dari sisi bisnis maupun teknisnya. Ketika temuan pelanggan tidak sesuai dengan asumsi awal, startup perlu melakukan pivot agar solusi yang dikembangkan tetap relevan dengan kebutuhan market. Ketidaksesuaian antara strategi dan pelaksanaan yang tidak didukung pemahaman pelanggan merupakan penyebab umum kegagalan startup tahap awal. Selain itu, ini melibatkan pelanggan sejak fase ideasi, memungkinkan startup mempercepat proses pembelajaran tim dan mengurangi risiko inovasi yang tidak bernilai bagi pengguna. Customer discovery ini dengan demikian berfungsi bukan hanya sebagai validasi ide, tetapi juga sebagai mekanisme pembelajaran strategis untuk menyelaraskan solusi dengan kebutuhan market. Melalui proses customer discovery ini, startup dapat mengidentifikasi masalah dan kebutuhan nyata pelanggan, menguji asumsi market dan solusi melalui pendekatan berbasis data, melakukan pivot atau penyesuaian strategi bisnis berdasarkan hasil pembelajaran pelanggan, mempercepat proses inovasi dengan melibatkan pelanggan sejak tahap awal. Lalu di 2.2.2-nya itu tahapan customer discovery. Customer discovery terdiri atas 4 tahapan utama yang membentuk proses pembelajaran iteratif untuk menemukan kesesuaian antara masalah dan solusi atau problem solution fit. Tahapan ini membantu startup mengubah asumsi bisnis menjadi pengetahuan pasar yang tervalidasi sebelum melangkah ke tahap customer validation. Yang pertama itu tahap state hypothesis, menyusun asumsi awal mengenai siapa pelanggan potensial, masalah yang mereka hadapi, serta proposisi nilai yang diharapkan. Seluruh asumsi tersebut biasanya dituangkan dalam bentuk business model canvas untuk memetakan hubungan antara pelanggan, nilai, dan solusi yang diusulkan. Lalu tahap kedua itu test the problem, di mana startup melakukan wawancara, survei, atau observasi langsung untuk memverifikasi apakah masalah yang diasumsikan itu benar-benar signifikan dan relevan bagi pelanggan. Dari hasil pengujian ini membantu si startup memahami konteks pengguna serta menentukan prioritas kebutuhan yang paling penting untuk diselesaikan. Lalu, tahap ketiganya itu ada test the solution, menguji solusi diajukan menggunakan prototipe atau MVP, minimum viable product, menilai kesesuaian antara kebutuhan pelanggan dan fitur produk. Ini startup memperoleh umpan balik dari yang menjadi penyempurnaan si produk untuk pembuktian awal terhadap kelayakan si solusinya. Selanjutnya di sini ada tahap keempat yaitu verify and pivot, yaitu melakukan analisis terhadap validasi untuk memutuskan apakah si hipotesis ini dapat diterima atau perlu diubah. Jadi jika hasil pengujian menunjukkan bahwa asumsi awal tidak sesuai dengan fakta pelanggan, maka si startup ini harus melakukan pivot dengan mengubah strategi target pelanggan atau model bisnis agar lebih relevan dengan pasarnya. Lalu di sini ada proses customer discovery yaitu seperti yang tadi itu ada 4 fase. Fase pertama state hipotesis, lalu kedua tes problem hipotesis, ketiganya itu tes product concept, keempatnya itu verify. Lalu melakukan validation. Lalu di sini hasil dari setiap tahapan dapat digunakan untuk memperbaiki atau mengulangi tahapan sebelumnya sehingga tercapai pemahaman yang benar tentang pelanggan dan solusi yang tepat. Dari tahapan ini, startup meminimalkan risiko pengembangan produk yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasar serta memastikan setiap langkah inovasi didasarkan pada data dan pembelajaran pelanggan yang tervalidasi. Selanjutnya 2.3 yaitu Generative Artificial Intelligence atau Gen AI. Di 2.3.1-nya ini ada definisi dan karakteristiknya. Gen AI merupakan sistem kecerdasan buatan yang dirancang untuk menghasilkan konten baru berupa teks, gambar, suara, video, dan kode melalui model pembelajaran mendalam yang mampu memahami dan meniru pola data yang kompleks. Selanjutnya di sini teknologi berbeda dari analytical AI karena tidak hanya menganalisis data, tetapi juga menghasilkan keluaran yang kreatif, menyerupai hasil karya manusia berdasarkan konteks dan pola yang dipelajarinya.
Lalu Gen AI ini bekerja dengan arsitektur jaringan saraf besar seperti transformer dan mekanisme attention yang memungkinkan sistem memprediksi elemen berikutnya dalam urutan data, sehingga ini mampu membangun narasi atau visual baru secara otomatis. Dalam konteks bisnis dan inovasi, Gen AI ini berperan sebagai mesin kreatif yang dapat mempercepat ideasi, meningkatkan kualitas produk, serta memperluas personalisasi layanan melalui pemrosesan data skala besar. Teknologi ini juga menggabungkan deep learning, smart data, dan integrasi Internet of Things atau IoT untuk menciptakan hasil yang lebih kontekstual dan adaptif terhadap kebutuhan si penggunanya. Lalu di 2.3.2-nya itu ada komponen dan arsitektur Gen AI. Di sini arsitektur untuk utama Gen AI itu didasarkan pada LLM seperti GPT yang dilatih menggunakan miliaran parameter dari korpus data teks atau multimodal yang besar untuk menghasilkan keluaran baru yang bermakna. Komponen penting dari si Gen AI ini meliputi prompt engineering, yaitu teknik penyusunan instruksi agar model memberikan respon yang sesuai dengan tujuan, serta sistem instruction design yang mengontrol perilaku model dalam konteks tertentu. Dalam pengembangan sistem berbasis Gen AI, beberapa penelitian menerapkan pendekatan RAG untuk menggabungkan kemampuan generatif dengan basis pengetahuan eksternal sehingga meningkatkan relevansi jawaban dan mengurangi kesalahan informasi. Pendekatan ini memungkinkan sistem seperti startup GPT ini memberikan saran berbasis riset dan pengalaman empiris dalam pengembangan startup digitalnya. Lalu 2.3.3 ini penerapan Gen AI dalam konteks startup. Penerapan si Gen AI ini memberikan kontribusi besar mempercepat proses inovasi, efisiensi kerja, dan validasi ide produk sejak tahap awal pengembangannya. Pada fase inception stage, teknologi ini digunakan untuk membangun startup, mengembangkan identitas merek, menghasilkan halaman promosi digital, melakukan simulasi umpan balik pelanggan dan memvalidasi minimum viable produknya. LLM seperti ChatGPT juga dimanfaatkan dalam startup tahap awal untuk mendukung penyusunan ide bisnis tadi. Integrasi Gen AI ini membantu manajer produk dalam mengidentifikasi kebutuhan pengguna dan menyusun requirement engineering secara lebih efisien. Lalu di sini ada pemanfaatan teknologi, ini juga memperluas kemampuan startup dalam strategi pertumbuhan berbasis produk, penjualan, dan efisiensi operasional melalui otomatisasi dan peningkatan kreativitas tim. Adapun tantangannya yaitu tantangan dan risiko implementasi Gen AI ini menawarkan peluang besar bagi startup. Implementasinya itu menghadapi tantangan signifikan seperti bias algoritma, kecenderungan menghasilkan jawaban yang menyenangkan, dan potensi kesalahan informasi atau halusinasi. Beberapa sistem Gen AI ini menunjukkan keterbatasan dan memahami konteks bisnis secara mendalam sehingga rekomendasi yang dihasilkan cenderung bersifat umum. Masalah etika juga seperti transparansi model, keamanan data, dan akuntabilitas hasil menjadi perhatian utamanya. Lalu efektivitas dalam penerapan si Gen AI ini bergantung pada kualitas data penelitian tersebut. Selanjutnya, Hakaf akan dijelaskan oleh teman saya. Sini Pak, pada teori kedua titik empat yaitu Human AI Co-Creation Analysis Framework atau HACCP. Di mana Human AI Collaboration and Adaptation Framework HACCP ini adalah model teoritis yang inovatif yang dikembangkan untuk memahami dan prediksi adopsi generative AI dalam rekayasa perangkat lunak. Kerangka ini interaksi sinergis antar kemampuan kognitif humaden, kemampuan analitis human, dan kemampuan analitis AI. Dalam konteks penelitian ini, HACCP digunakan untuk menganalisis hubungan kolaboratif antara human atau founder startup atau semua orang yang bekerja dalam startup itu yaitu human dan AI dan AI proses customer discovery. Human initiate stakes yaitu mendefinisikan masalah dan menetapkan tujuan eksplorasi yang dalam perannya dalam customer discovery ini yaitu
menentukan hipotesis pelanggan dan masalah utamanya. Yaitu baru yang kedua AI Augmented Exploration Stage, yaitu membantu tujuan menganalisis hasil wawancara atau survei dari pelanggan. Baru Human Interpretation and Validation Stage, yaitu human meninjau dan memvalidasi hasil analisis AI yang bertujuan memastikan temuan AI sesuai dengan realistis dalam pasar atau user yang kita tuju. Co-creation stage, yaitu human dan AI bekerja menghasilkan ide produk atau MVP berdasarkan hasil validasi yang telah dilakukan pada co-creation stage. Baru knowledge consolidation and utilization stage, yaitu pengetahuan yang dihasilkan dan dikonsolidasikan menjadi keputusan bisnis, yaitu menggunakan hasil pembelajaran untuk pivot atau strategi produk. Masukan dan keluaran HACCP. Masukan di dalam HACCP ini yaitu pengetahuan awal tentang pelanggan dan hipotesis masalahnya. Baru data pelanggannya itu yang itu dari hasil wawancara, survei atau observasi dan kuesioner. Model AI yaitu Gen AI or LLM dan parameter prompt dan parameter dari prompt yang digunakan. Konteks organisasi startup dan tujuan eksplorasi untuk user atau tak yang akan kita tuju. Keluarannya itu nanti pengetahuan baru tentang pelanggan, insight berbasis data dari hasil analisis AI, model kolaborasi human AI dan eksplorasi pasar, rekomendasi dan keputusan berbasis hasil pro co-creation. Hubungan HACCP dengan customer discovery. Di mana hubungan HACCP dan customer discovery ini bersifat komplementer, yaitu customer discovery menyediakan alur aktivitas eksplorasi pelanggan, sedangkan HACCP ini menyediakan cara menganalisis bagaimana human dan AI berkolaborasi di tiap tahap aktivitas tersebut. Dengan demikian, HACCP menjadi kerangka analitis yang membantu menjelaskan sejauh mana Gen AI berperan sebagai pendukung, kolaborator, atau pencipta pengetahuan baru selama proses customer discovery. Melalui integritas kedua konsep ini, penelitian dapat memetakan tingkat dukungan dan efektivitas Gen AI pada setiap tahapan atau aktivitas yang ada di customer discovery di software startup di software startup. Pada bagian penelitian terdahulu ini akan dijelaskan oleh teman saya. Baik Pak, di sini 2.5 itu penelitian terdahulu yang dimana di sini kami mengambil dari artikel Assisting Early Stage Software Startup with LLM, Effective Prompt Engineering and System Introduction Design. Ini sudah kami isi sesuai di mana problemnya, metode, hasil, dan research gap-nya. Ada 5 penelitian terdahulu yang kami ambil. Selanjutnya di sini untuk bab 3-nya itu metode penelitian. Di 3.1-nya itu ada tahapan penelitiannya. Di sini kami membuatnya itu dari awal, yaitu identifying problemnya, lalu literatur review, method analisis. Nah, setelah method analisis ini dia akan melakukan survei dan interview. Ini dilakukan secara bersamaan. Lalu dia ke execution eksperimen, lalu evaluasi and discussion, conclusion and recommendation. Dan di sini ada pun penjelasannya, di mana di sini di identifikasi problemnya ini kita identifikasi masalahnya, lalu ini menemukan kendala si customer discovery-nya ini sejauh mana dimanfaatkan si Gen AI ini. Selanjutnya di sini ada literatur review. Ini untuk mengumpulkan teori-teori serta yang meliputi customer discovery, Gen AI, HACCP, dan lainnya. Di sini untuk melihat aktivitas customer discovery apa saja. Lalu di metode analisisnya itu di sini menggunakan mix method itu seperti ada dua, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Di kualitatifnya itu ada wawancara, dan di kuantitatifnya itu ada survei, yang dimana survei ini berisikan nantinya kuesioner-kuesioner yang akan disebarkan. Lanjut di sini ada survei yang dimana ini mengumpulkan data kuantitatif dari responden si startupnya ini. Survei ini untuk ditentukan dalam metode analisisnya seperti tingkat penggunaan si Gen AI ini. Lalu di sini ada interview. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, di sini melakukan wawancara untuk memahami si human AI sesuai dengan kerangka si HACCP tadi. Lalu di sini ada execution eksperimennya. Disinilah tahap pelaksanaan si eksperimen tersebut.
Lalu ada evaluation and discussion-nya. Ini berfungsi untuk menganalisis dan mendiskusikan hasil dari penelitian tadi, dari survei, wawancara, serta eksperimen tadi, yang menyebarkan isi kuesioner tadi. Lalu setelah melakukan itu akan ada conclusion atau rekomendasinya untuk merangkum temuan-temuan tadi dan mendukung customer discovery dan eh, difokuskan pada strategi optimalisasi menggunakan Gen AI agar si startup ini dapat meningkatkan efisiensi kreativitas, peluang keberhasilan di tahap awalnya. Lalu di sini ada jadwal penelitian yang kami buat, Pak. Ini masih gambaran kami untuk di identifying problemnya di September. Literatur reviewnya itu dimulai dari September akhir. Lalu ada metode, ada survei, interview, execution, eksperimen, evaluation, and discussion. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, Pak. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.